Pemirsa, hari ini atau saat ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 2 Tanjung Batu guna melihat kondisi sekolah atau keberadaan sekolah ini, mulai dari fasilitas, proses belajar mengajar, serta prestasi yang mereka dulang selama ini. Ikuti terus kami. Ada bagi arahan kebakaran sekolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Sehat, Pak. ya? Sehat. Bu, ini tari apa namanya? Ini tari kombinasi Dayak, tari kundi sama Zapin Rindu Pak. Kombinasi Dayak. Tari kundi dikombinasi dengan Zapin Rindu. Ini ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu atau hiburan biasa? Hiburan biasa. Hiburan biasa. Tapi kalau dalam satu bisa juga sama. Iya, bisa juga kesambutan. Mereka ini kalau ini sudah berapa lama? Kegiatan ini sejak udah lama Pak. Sudah Memang lama. ada ekskul tari kita, tapi tidak diaktifkan. Tapi sering setiap minggu kita adakan seni Tari, ya. ditampilkan. Selain dari itu mereka tampil di mana kalau dia sehari biasa? Oh, hari biasa. Biasanya ada di kegiatan bagi hajatan, pernikahan, iya. Pernah mengikuti kegiatan-kegiatan di kecamatan misalnya untuk meramaikan atau dia dipakai untuk tamu atau ada lomba? Sering Pak, Kabupaten sering juga. sering. Oh, ya. Mendapatkan juara sering. Ya, mendapatkan juara. Iya. Ya. Inti dari ibu mengirim ini untuk kegiatan di kecamatan saja atau di kabupaten selain dari merebut prestasi apa? Selain dari tari, Selain dari tujuan itu kan merebut juara. Selain dari merebut juara, ada apa lagi? untuk memberanikan siswa, memotivasi mereka. Biar Motivasi, lebih tinggi. memberanikan diri dan buka wawasan berpikir. Iya. Iya. Ini kelas berapa Bu? Ini ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Hari ini berapa tarian yang mau tampilkan? Satu. Ini ya? Iya, tapi dibuat 3. Oh, satu dibuat 3. Iya, dikombinasi. Oh ya. Ini satu musik tapi 3 Pak. Ya. Bukan artinya sudah ini ada tari lagi, bukan? Tidak ada. Bukan. Inovasi Ibu untuk mengembangkan seni tari di sekolah ini untuk masa depan seperti apa? Untuk di masa depan memperkaya sekolah kita supaya siswa-siswa kita lebih maju berprestasi. Ini pakaian ini atau ada fasilitas yang disediakan sekolah seperti pakaian atau Kalau fasilitas belum ada kita Pak. ada. Jadi ini bawa sendiri bawa kita. sendiri, mandiri lah Masih pakaiannya? mandiri. Dari sekolah atau ini apa saja fasilitas yang disediakan? Kalau khusus untuk seni tari belum ada tuh, tapi kalau seni musik banyak. Ada seni musik seperti ini ada. Iya, ada bionika, ada seruling, ada gitar. Mungkin seni tari memang tidak ada ya fasilitas khusus ya. Iya, Semuanya seperti ini berganti-ganti kali ini. iya, kostumnya juga berganti-ganti. Kostumnya juga Pak. mahal. Mahal, iya. Jadi mungkin keterbatasan anggaran Benar. ini juga maka mungkin mandiri ya. Iya juga. Dan Kadang mereka- tuh menyewa kita Pak, Nah. kalau setiap tampil. Tapi kalau mereka misalnya disewa atau mereka tampil di pernikahan dikasih duit juga kan untuk mereka. Iya terkadang Untuk untuk menutupi. membayar kostum tadi.
Bu, masih ada lagi yang perlu disampaikan, harapan ke depan seperti apa? Harapan ke depan semoga SMP ini lebih maju, siswa-siswanya lebih kreatif dan inovatif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Group bersama saya M. Saripudin Basri SIKOM MIKOM. Hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 2 Tanjung Batu di Desa Sri Bandung. Ini salah satu SMP tertua di Kabupaten Ogan Ilir. Maka dengan itu terlihat tatanan sekolahnya maksimal sekali. Siswa-siswanya cukup banyak, dan untuk mengorek bagaimana atau seperti apa keberadaan sekolah ini, mulai dari fasilitas, proses belajar mengajar sudah kami lihat tadi, dan juga prestasi juga sudah kita mendapatkan gambaran dari guru PJOK dan seni. Makanya yang mempopulerkan sekolah ini biasanya seni dan olahraga. Walaupun ada matematika biasa dilombakan secara nasional maupun internasional. Mudah-mudahan di sini juga mengikuti, walaupun lombanya belum ke internasional. Syukur kalau memang sudah ke internasional. Pak Kepala Sekolah, kalau kita di sini mungkin sudah tahu tuh masuk saya, walaupun baru 2 jam, tapi sudah saya mengerti di sekolah ini seperti apa. Tapi bapak-bapak yang di sana mungkin ada yang belum tahu secara detail, apalagi yang pihak-pihak terkait. Maka dengan itu mungkin Bapak tolong ceritakan profil sekolah ini seperti apa. Sebelum itu tolong Bapak perkenalkan Dewan Guru yang mendampingi Bapak yang akan memberikan informasi kedetailan data yang diperlukan. Maka dengan itu kita di sini terbuka saja. Insya Allah kita tidak akan saling pojokkan di sini karena ini bukan ajang pojok memojok, tapi kita ingin membantu Pak Bupati meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan ke depan. Maka dengan itu kalau nanti ada yang kurang, supaya transparan saja. Syarat dari mutu pendidikan itu fasilitasnya di sekolah itu lengkap. Mudah-mudahan tidak di sini tidak ada kekurangan. Melihat situasi dan kondisinya ya sekolah ini. Dan Pak Kepala Sekolah silakan untuk menyampaikan profil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Pak Iris Saleh SAG. Kami di sini selaku kepala sekolah. Ya. Pada hari ini kami didampingi oleh teman-teman kami, guru-guru kami yang ada di sebelah kiri kami. Ya. Yang pertama Bapak Ahmad Abdul Haris, SPD, Ya. selaku wakil kurikulum dan guru IPS. Ya. Kemudian sebelahnya lagi ada Ibu Eni Noviadi, Ya. SPD, selaku wakil kesiswaan Ya. dan guru PPKN. Ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada Ibu Pira Dewi Lestari, selaku guru BK Pak. Guru BK ya. Kemudian sebelahnya lagi ada Ibu Dewi Komalasari SPD, selaku guru bahasa Indonesia senior kami Pak. Ya. Ya. Kemudian yang paling akhir Pak itu ada Pak Hasan Marwi SAG, guru agama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, profil sekolah kami yaitu berada di Desa Sri Bandung. Ya. Berada di Desa Sri Bandung, SMP Negeri 2 Tanjung Batu. Lokasinya adalah hasil wakaf dari salah satu masyarakat Sri Bandung. Lebih kurang 1,1 hektar. Sudah tersertifikat Pak ya? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Ya. Kemudian hasil apa dari Desa Sri Bandung ini Pak, kemudian profilnya Pak, Ya. guru-guru kami Pak, guru-guru kami lebih kurang sekitar 36 orang Pak. 36 orang. Kemudian dibantu oleh petugas keamanan, perpustakaan, Ya. kemudian petugas kebersihan. Ya. Untuk guru-gurunya PNS Pak, di situ ada 14 orang Pak. 14 orang. Alhamdulillah sudah Wow. sertifikasi semua. Ya. Kemudian P3K ada 6 orang Pak.
Kemudian honor itu ada 14 orang, Pak. Masih ada honor ya? Masih yang ada belum 14, ikut Pak. PTKK? Iya. Oh ya, lanjut. Kemudian, Pak, rombol yang ada di sekolah kami itu ada sekarang tahun pelajaran 2025-2026. Sekarang ada 12 rombol. 12 rombol. Wah. Waktu kami masuk sini, Pak, tahun 2022, di sini ada 9 rombol, Pak. Ya, ya. Ya. Dan dengan adanya 9 rombol itu, Pak, sekolah kami ini rata-rata gurunya banyak sertifikasi, Pak. Oh. Jadi agak susah kami untuk mencukupi jam. Untuk Ya. mencukupi jam untuk mencairkan sertifikasi, Pak. Ya, ya. Jadi dengan hasil komunikasi, hasil musyawarah, kerjasama antara kepala sekolah, guru, dan keluarga besar SMP 2 Tanjung Batu, alhamdulillah semakin lama SMP 2 ini semakin berkembang, Pak. Ya, ya, ya. Waktu kami di sini, Pak, awal di sini itu jumlah siswanya sekitar 240-an. 240 ya. Iya. Itu dari berapa SD itu? Dari Sumbernya? 6 SD, Pak. Oh, 6 SD. Ada Kalau 6 sekarang SD. masih 6. Masih, Pak. Masih 6 ya. SD-nya semuanya ada di lingkungan Desa Sri Bandung, Pak. Oh, ya, ya. Ya. Kemudian kami cari apa, Pak? Cari apa solusi bagaimana caranya agar sekolah kami ini semakin berkembang, Pak. Ah. Semakin banyak minat atau kepercayaan masyarakat kepada Ada sekolah pesaing? SMP 1, Pak. Sekolah-sekolah swasta? Banyak, Pak. Banyak. Banyak SMP. Terutama sekolah agama mungkin ya. Sekolah agama, ada pondok pesantren, Iya. ada SMP Sri Tanjung. Iya. Tahu saya pondok pesantren ya. Iya. Yang paling besar terkenal Sri Bandung nih. Iya, Pak. Ya, ya. Oke, lanjut. Iya. Dan alhamdulillah, Pak, di tahun kedua dari 9 lokal itu menambah jadi 10 lokal, Pak. 10 lokal. 10 lokal. Kemudian tahun 2025 dan 2026 Ya. sekarang jadi 12 lokal, Pak. Iya, ya. Oh, 12 lokal. 12 lokal. Iya. Alhamdulillah jam pelajaran guru itu bisa terpenuhi, Pak, Terpenuhi. dengan hasil seperti itu. Kapasitas kelas cukup ya, ruang belajar Mencukupi, Pak. mencukupi Sejak ya. dari mobilernya, Oh. sejak dari apa? Gurunya, alhamdulillah. Artinya kalau semuanya tahun depan mau ada yang bertambah bisa tampung. bisa, Pak. Berapa kapasitas kita? Ada 13, Pak. 13 ya. 13 rombongan, Oh, Pak. artinya masih bisa ya. Masih Ini satu sekarang lagi. baru 12 ya. Iya, sekarang 12, Ya, Pak. tanah kita masih luas. Masih luas, Pak. Kalau masih luas kan masih enak berpikir nambah. Iya, kan, Pak. gitu. Oke, lanjut, Pak. Dan akhirnya, Pak, kami ada solusi, Pak. Selain sosialisasi, Pak. Ya. Sosialisasi ke SD-SD yang ada sekitar desa sini. Oh ya, waktu tahun ajaran baru sosialisasi ya. Iya, Oke. sosialisasi, Pak. Ya. Kemudian kami perhatikan setiap anak yang datang itu, Pak, rata-rata didampingi oleh orang tuanya, Orang Pak, tua. pagi-pagi. Iya, iya, iya. Jadi kami ada solusi bagaimana kalau seandainya kita perbaiki karakter anak dulu, Iya, akhlak anak dulu, insya Allah Iya. masalah prestasi, masalah wawasan berjalan dengan sendirinya, Pak. Iya, iya, iya. Dengan kami, Pak, setiap pagi selama 3 tahun ini, Pak, menerapkan Ya. piket guru, Pak, di depan, Piket Pak. guru ya. Piket guru di depan. Maksudnya apa itu ada piket? Piket guru itu, Pak, yaitu Mendisiplinkan. mendisiplinkan anak, Ya. melihat anak, mengawasi anak. Oh. Ya. Kemudian memberikan contoh, Pak, Ya, contoh akhlak yang baik. Ya. Ketika mereka masuk itu sudah disambut oleh gurunya, harus salaman. Ya. Kemudian oleh guru-guru tadi diperiksa semua, Pak. Ya. Sejak dari kuku, rambut, pakaian, sepatu dan sebagainya, Pak. Artinya ada guru piket bergantian ya. Ada, Pak. Oh, ya. Setiap hari itu ada 5 atau 6 orang, Pak. Ya, luar biasa. Kasih Ya. tepuk tangan dulu. Lanjut, Pak. Nah, hasil yang kami dapat, Pak, alhamdulillah. Ya. Sejak ada kedisiplinan dan sosialisasi kerjasama dari para dewan guru, keluarga besar, setiap tahun, Pak, minat dan kepercayaan masyarakat kepada SMP 2 itu semakin banyak, Pak. Banyak, ya. Iya, dari 9 alhamdulillah sekarang menjadi 12 rombol, 12. Pak. Iya, iya. Satu kelasnya berapa orang, Pak? Ada paling banyak 31, Pak. 31 ya. Sampai 28. Iya, iya. Artinya hampir full semua ya 31 Iya, ya. alhamdulillah padat, Oh. Pak. Ya, Iya. ya. Lanjut, Pak. Kemudian
Di sekolah kami Pak, selain disiplin, Ya. di situ ada juga eskulnya Pak. Oh, Ada juga eskul, kemudian juga ada senamnya. ya, ya. Setiap Kamis pagi 1 jam itu Pak digunakan untuk olahraga Pak. Olahraga. Kamis ya. Kamis pagi. Ya. Kemudian Jumat pagi juga digunakan untuk kegiatan rohis. Oh, ya. Iya. Nah, eskulnya Pak di sini alhamdulillah lumayan banyak Pak. Satu ada Ya, pramuka. ya. Pramuka itu dilaksanakan setiap hari Kamis Pak. Oh, Setiap hari Kamis kami melaksanakan pramuka. Kemudian ada juga basket. ah, Kemudian ada seni ya, ya. dan ada juga apa? Kegiatan literasi Pak. Oh, Literasi literasi dan ya. literasi. Oke. Karena ada ketika kami menerima siswa baru itu Pak, Hmm. di situ kan ada anak-anak yang kurang membaca. Iya. Kemudian kami buat sejenis eskul Pak. Iya, iya. Ya, Ya. untuk agar anak tadi bisa Ah, bisa menyesuaikan dengan anak-anak yang lain. iya, iya. Pernah mengadakan turnamen-turnamen untuk menambah prestasi serta popularitas sekolah? Benar Pak? Ya, seperti apa? Itu prestasi yang kami dapat untuk kegiatan ini banyak di bidang pengetahuan Pak. Oh, ya. yang banyak kami dapat Pak. Kami Contohnya? pernah juara umum SOC Pak dulu yang diadakan oleh Kabupaten Ogan Ya, Ilir. ya, ya. Malah juara umum Pak, itu cerdas cermat ya Pak juara umumnya. Oh, Kemudian yang baru-baru ini kami mendapat juara 1 dan juara 3 harapan, yaitu anti bully. anti bully ya? Iya, yang diadakan oleh Polres. Polres Ogan Ya. Ilir Pak. Alhamdulillah siswa kami yang bernama Randy itu juara 1 Ah, anti bully Pak. iya, iya. Memang tidak pernah terjadi itu ya di sini. Di sini pasti pernah terjadi Pak. Pernah terjadi. Iya. Ya. Kami tidak bisa menutupi Pak. Ya. Tapi Yang negatif alhamdulillah. itu bisa menjadi pembelajaran juga. Iya. Kan gitu. Oke. Alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan secara Ya. baik. Nanti secara spesifik saya tanya dengan Iya, Guru boleh BK. silakan. Ya, secara umum Bapak sudah buka kan? Iya. Ya. Iya. Oke. Ada lagi kendala ini secara umum anak-anak kelas 7 dalam baca tulis dan perkalian berhitung. Karena kami Pak sudah 2 tahun atau 3 tahun ini menerapkan yang namanya kegiatan sejenis bimbingan kepada anak-anak Iya, itu iya. yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia dan lain-lain itu Iya. Pak. Alhamdulillah bagi kami itu bukan kendala yang sangat besar Pak. Ya, ya. Iya, karena anak-anak itu kami perhatikan masih bisa diarahkan dan dibimbing Pak. Ya, ya. Iya. Bisa itu. Diarahkan dan dibimbing. Artinya ada juga yang belum yang masih terbata-bata. Kalau Ada buta juga, Pak. kalau buta huruf mungkin tidak ya. Tidak. Karena ini sudah masuk perkotaan menurut Iya. pikiran saya ya. Tapi tidak terlalu banyak Pak. Tidak terlalu banyak. Iya. Jumlahnya kan sedikit. Sedikit. Tapi ada. Ada, ya. jelas itu pasti ada. Kalau Pak. berhitung mungkin yang paling banyak. Iya, berhitung. Ya, kalau berhitung ini jujur kalau era saya dulu tahun 60-70 saya itu 3 bulan kelas 1 SR sekolah rakyat zaman itu saya sudah bisa kali-kalian 1 sampai 9 sampai 10 bahkan ya, dan sudah bisa baca tulis walaupun tangan ini lebut oleh rotan. So kalau itu, tapi kita tidak pernah ngadu ke orang tua, tetap kita, tapi hasilnya memang maksimal luar biasa. Tapi hidup ini baca dan berhitung itu kunci salah satu kita meniti kehidupan ini. Kalau tidak bisa baca tulis, bayangkan saja. Kalau tidak bisa berhitung, bayangkan saja. Hitung duit itu harus dihitung, gitu kan? Walaupun jarang, mungkin kali-kalian juga begitu. Nah itu kira-kira saya mendapatkan bahwa di SMP ini jangan lagi mengulang. Akhirnya guru-gurunya mengulang Pak. Tapi jeli juga guru-guru kita. Karena saya salut dengan guru-guru SMP. Mereka tidak menggunakan waktu wajib belajar. Artinya mereka menggunakan waktu istirahat di luar itu. Itu untuk pembelajaran Anda dikumpulkan satu semacam les. Jadi saya pikir, tapi sebenarnya itu sudah menguras tenaga juga kan. Seharusnya kan melanjutkan bukan lagi ngulang. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi itu. Ya, silakan lanjut Pak. Ya, oke. Kalau gitu itulah tadi ceritanya
Silakan Pak. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak, untuk SMP kami jadi sudah 2 tahun ini menerapkan Kurikulum ya. Di mapelnya apa Bapak? Mapelnya ada 10 mata pelajaran. Ya, Bapak apa ngajar apa? Saya mata pelajaran IPS. Oh, EPS. Saya ingin ke kurikulum dulu ya. Kurikulum itu tugasnya seperti apa? Kalau di dalam kurikulum merdeka, Ya. memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengimplementasikannya Oh. secara fleksibel. Namun Iya. secara umum sudah ada panduannya. Jadi Iya. semuanya ada 10 mata pelajaran. Iya, iya. 10 mata pelajaran di situ salah satu yang menarik ini ada informatika, Pak. Oh ya, informatika baru ya. Ya, Itu. informatika. Padahal sudah lama itu, tapi kayaknya dimasukkan lagi ya di Ya, kurikulum mereka. Ya. Dan kami itu salah satu implementasinya bahwa di abad 21 ini rasanya kalau anak tidak kalau Teknologi ya. literasi Ya. digital itu Wah, sangat betul. sangat menjadi aneh. Aneh. Jadi kami Ya. alhamdulillah sudah menerapkan di dalam kegiatan Ya. penilaian Penilaian. asesmen tengah semester. Ya. Tengah Ya. semester, jadi anak-anak diminta untuk menggunakan gawai dalam Ya. melaksanakan pembelajaran. Iya, Ini iya. salah satu upaya yang dilakukan untuk membelajarkan Ya. informatika dalam Ya. kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau pengamatan Bapak, kalau peralatan atau fasilitas bagaimana itu? Kalau di sekolah itu alhamdulillah sudah tahun ini ada WiFi. Oh. Namun memang untuk cover satu area ini Ya. masih belum memungkinkan. Ya. Alhamdulillah kalau untuk Bapak Ibu guru sebagian bisa memanfaatkannya. Tapi kalau untuk siswa itu sebagian sudah, Ya. khususnya dalam kegiatan ANBK. Iya, iya. Kalau untuk kegiatan sehari-hari misalnya penilaian itu anak-anak itu menggunakan Ya. gawai mereka sendiri. Ada kendala mendasar di IT, di teknologi, ada kendala mendasar dalam pembelajaran. Secara umum kalau kendala pasti ada. Ya. Jadi inilah kesempatan kami agar anak-anak itu Ya. berliterasi digital setidaknya. Oh. Anak-anak itu mengetahui alamat itu ada alamat email. Jadi Oh. anak-anak sudah mereka Oh, semua ya. alhamdulillah sudah tahu dengan alamat email. Email. Ya, ya. Barangkali itu Pak. Ya. Bagaimana menurut pengamatan Bapak sebagai kesalahan tentang daya pikir anak-anak menghadapi teknologi ini? Dalam menghadapi teknologi mereka bervariasi Pak. Iya. Alhamdulillah, tapi secara umum mereka menanggapinya dengan positif Pak. Iya. Menanggapinya dengan positif. Iya. Jadi mereka bisa menambah pengetahuan dari Ya. itu. Memang ini tuntutan zaman sebenarnya, kan? Kita tidak bisa menghindar, kan? Apalagi nanti anak-anak kita berwawasan internasional, mungkin mau ke luar negeri itu kan, tuntutannya itu kan. Tapi di satu sisi mungkin kesiapan SDM kita, anak-anak kita ya, mungkin termasuk IQ ya di situ. Tapi mungkin bisa dikelompokkan ya. Mudah-mudahan saja mungkin ada yang lebih mudah dipelajari. Kalau kita yang tua-tua ini pening gitu ngikut itu. Saya ada perubahan e-katalog saja di media itu. Kalau kita mau kerjasama dengan pemerintah daerah harus kita pakai e-katalog penawarannya. Itu pusing Pak. Maka saya ada untung. Jadi kalau tua-tua memang gaptek ya soal itu. Mudah-mudahan guru-guru walaupun dia setengah umur masih naluri berpikirnya mungkin masih kuat ya. Alhamdulillah itu dikuatkan dengan komunitas belajar Pak. Kami ada Iya. komunitas belajar dan Nah, kebetulan itu. ada guru penggerak juga. Iya. Itu walaupun yang senior-senior itu lambat, namun Iya. dengan ketekunan alhamdulillah Iya. bisa Pak. Maka dengan itu kalau guru-gurunya mungkin siap, tapi daya pikir anak-anak mungkin yang itu. Saya pikir anak-anak kalau mereka sebagai pengguna, Iya. alhamdulillah dengan bimbingan bisa Pak. Mungkin Bisa, ada yang ya. cepat, ada yang lambat. Iya, iya. Tergantung, Iya. tergantung ya. Betul. Inovasi ke depan untuk mengembangkan itu supaya anak-anak gampang mengingat seperti apa yang diinikan oleh kesiswaan. Dimulai dari yang sederhana Pak. Oh, Dimulai dari yang sederhana Pak. Iya, Anak iya. itu setidaknya punya alamat email. email. Itu. Oh, Itu iya, saja. iya, iya. Jadi email kuncinya ya Ya, sekarang ini. kemudian, dari
dari situ juga rata-rata ini kan punya grup kelas. Oke. Nah, itu bisa ditujukan untuk kegiatan belajar, kemudian karena mau tidak mau anak-anak ini juga mereka berkomunikasi secara digital. Inilah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk membimbing bahwa ketika mereka bersosial media, ketika mereka berkomunikasi melalui digital, bahwa mereka itu sama pada dasarnya dengan bertatap muka secara langsung. Artinya mereka dididik untuk bermoral dan bertanggung jawab. Moral bertanggung jawab. Iya. Saya terpaksa buka ya soal moral. Moral ini dari anak-anak sampai tua, dari orang biasa, pejabat akar rumput sampai ke pejabat negara. Moral ini maka saya buka podcast sudah 1 tahun Pak, melibatkan para ulama, MUI, organisasi keagamaan, NU, Muhammadiyah, Forkopindah. Artinya 3 kepolisian, Kejari dan Dandim itu kita libatkan. Karena orang bermoral tidak akan main judi slot. Slot ini sudah ada di ujung jari informasi HP kita. Makanya saya sependapat dengan teman-teman bahwa HP ini kalau tidak bisa menggunakannya, tidak ada pembatasan, orang-orang yang bisa membatasinya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sudah itu orang bermoral tidak akan main perempuan kecuali suami istri. Tapi seperti kita dengar dari pejabat akar rumput sampai pejabat negara, ganggu istri orang juga mau diganggu. Tapi ini oknum pribadi dan tipikal individu. Sudah itu orang bermoral tidak akan bermain-main dengan narkoba. Kita tidak perlu setiap ini media sosial sudah banyak. 4 tagline yang saya bawa ini semua tiap hari ada. Ada yang lebih mestinya seakan hati kita koruptor. Orang bermoral tidak akan mau menjadi koruptor. Tapi nyatanya koruptor ini pejabat negara. Dari pejabat akar rumput saya tidak sebutkan. Di seputaran kita ini ada pejabat akar rumput. Semuanya bermain korupsi. Hampir ya oknum. Bermain korupsi, moral, judi, dan bahkan ada yang narkoba. Kalau kita setiap hari itu pasti di pemberitaan media online. Sekarang media ini gampang sekali, banyak sekali. Lain dari kita dulu, kalau kita dulu koran, sudah besoknya baru tahu lagi ada berita baru. Kalau sekarang kan setiap saat berita itu ada. Jadi itu saya tertarik dengan moral, nanti saya akan tanyakan dengan guru Pai. Karena guru sentral, salah satu tokoh sentral di sekolah itu, menurut pengamatan kami itu ada di guru agama. Wah, senakal-nakal siapapun di luar sana, dia preman, dia mau narkoba, kalau mendengar ceramah dari para ulama biasanya ada lulu hatinya, walaupun tidak spontan berubah, tapi paling tidak mereka ingat, oh berdosa ya begini ya, walaupun tidak berubah, walaupun sudah dia berpikir itu akan, tapi ada mengingatkan itu. Mudah-mudahan kedepannya berubah mungkin ya dengan sering ini. Makanya hampir 50 ulama Pak kita podcast antisipasi dekadensi moral, mengatasi dekadensi moral. Mungkin nanti saya akan cerita dengan kita karena waktu. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Oke, saya dengan Ibu berikutnya. Waalaikumsalam. Saya mengajar mata pelajaran PPKN, Ya. kemudian jabatan tambahan saya sebagai wakil kepala sekolah Bidang kesiswaan. Kalau mapelnya apa? mapelnya mata pelajaran PPKN. Oh, PPKM ya? Ya, ya. Saya ingin kesiswaan. Kesiswaan ini tempatnya guru mapel ngadu ya. Biasanya masalah-masalah apa yang sampai tangan Ibu? Biasanya guru mapel itu dia mengadu ke kami itu masalah kehadiran. Iya. Kenakalan Kehadiran ya. Iya, Kalau kenakalan seperti apa? kenakalan kali dia hanya saling ganggu. Iya. Saling sebut-sebut sama orang tua. Nguyok-nguyok lah kira-kira ya, usul kita. Sebenarnya itu masa ngomongkan wong tua, jenggol-jenggol dikit kan sebenarnya biasa baik. Tapi karena budak ini masa peralihan mungkin menjadi masalah bagi mereka. Ya, lanjut. Kemudian tugas kami yaitu membina ekstrakurikuler. Iya, ya. Kegiatan OSIS. Ya. OSIS ya? Hah? OSIS. Ya, Oh, ya, oke. membina kegiatan OSIS. Ah, Kemudian
kami juga mengkoordinir tentang kegiatan mutasi siswa. Mutasi. Tentang kenakalan remaja tadi tidak masuk sekolah ya? Iya. Tidak masuk sekolah, malas-malasan. Kalau ketemu yang seperti itu, bagaimana solusi yang ditawarkan supaya mereka rajin? Biasanya Pak kalau siswa dia jarang hadir ke sekolah, Ya, biasanya kami dengan bantuan guru lain, tim ya mungkin ya. Ya, kami adakan bimbingan. ya, Tapi misalkan tidak selesai dari kami dari wali kelas, Ya. kami serahkan ke guru BK, ya. kemudian ke kami Pak. Pernah home visit, kunjungan ke orang tua untuk menyelesaikan masalah? Kalau visit kami sering Pak. Sering. Bagaimana? Apa respon dari orang tua terhadap kedatangan guru, terhadap menceritakan tentang kenakalan anaknya? Alhamdulillah mereka menerima. Menerima ya? Pak. Iya. Dan juga alhamdulillah setelah home visit, secara perlahan anak itu mengalami perubahan. Mengalami. Jadi lebih baik. Ya, kalau melihat kawasan, memang tidak ada yang berpikir seperti itu lagi daerah ini. Tapi daerah-daerah yang lain, ada yang ditutup pintu, begitu melihat gurunya datang, ada yang Alhamdulillah. marah-marah. Ini tidak terjadi ya? Tidak, Pak. Ya, itu kan mungkin tergantung juga dari kondisi daerah juga ya. Iya. Itu. Artinya tidak pernah terjadi itu. Tidak pernah. Walaupun dipanggil mungkin memerlukan orang tua dipanggil mungkin ya. Ya, makanya Itu. panggilan itu pertama Pak. Iya, ya. Kemudian kedua masuk surat panggilan, kemudian baru kami home visit Oh, ke Ya. Kalau OSIS seperti apa tugasnya? kita Atau gerakannya juga? gerakan biasanya mereka mengkoordinir saling bantu kami Pak Ya. tentang tata tertiban sekolah. Sekolah. Masih ada juga yang tidak tertib? Ada ya, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Ya. Rambut gondrong masih ada juga. Masih. Saya tidak mengatakan orang, anak saya di SMP 1 Indralaya itu kalau panjang dikit, Pak, aku lagi tegur guru katanya. Nah, jadi itu maksud itu kan. Mungkin mudah-mudahan juga di sini orang tuanya seperti itu. Jadi apa? Kita ini kan berpikirnya sebenarnya kenakalan anak-anak itu kan tugas orang tua. Di sini cuma 7 jam, 8 jam. Di rumah 17 jam, 18 jam. Tapi orang tua pada umumnya mempercayakan didikan anaknya itu di sekolah. Nah itu. Nanti Pak Kepala Sekolah di akhir waktu ya. Ya masih ada lagi yang perlu disampaikan? Fasilitas belajar mengajar seperti apa? Sudah lengkap. Ibu tadi PKN ya? Iya Pak. PKN. PKN ini ada juga pengetahuan umumnya ya? Ada diajarkan siapa nama camat kita, siapa nama bupati kita. Harus tahu ya Pak. Ya, ini kan banyak, ada temuan saya, ada ya, tapi banyak juga ya. Ada yang anak-anak sekolah itu siapa nama kepala sekolah? Nggak tahu Pak Apo ya, aku lupa Pak Apo. Nah, itu. Kalau bisa nama kepala desa, cuma titipan saja nih. Kepala desa, nama camat, nama bupati, kalau bisa jangan sampai tidak tahu, termasuk kepala sekolah. Ini yang mudah diteskan orang-orang kelihatannya kan. Siapa nama bupati kamu? Tidak perlu tahu. Kami tidak perlu pernah ketemu bupati. Ada yang jauh-jauh itu kan. Jadi artinya tapi pengetahuan umum kalau kita SEO ini gampang mungkin. Tapi takut sekarang kan zaman canggih ini divideokan nyebar ya. Oh dari mana? Oh dari Seri Bandung. Tidak enak kan? Kira-kira itu. Ya, masih ada lagi yang perlu sampaikan? Oke, terima kasih banyak Bu ya. Ya, dengan Ibu silakan. Perkenalkan, nama saya Fira Rizlari. Ya. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling Baik. Oh, guru BK. Tugas guru BK itu seperti apa? Tugas guru BK ini Pak, BK ini tidak jauh dari permasalahan ya Pak. Iya, Permasalahan itu. siswa. Ya. Jadi tugas kami di sini yaitu membimbing siswa, mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Oh. Tidak terjadinya masalah Pak. Ya. Tapi walaupun sudah dibimbing seperti itu masih ada masalah. Alhamdulillah Pak, kami membimbing tidak hanya sekali. Ya. Kalau belum ada perubahan kami selalu terus membimbing. Tidak ada perubahan, artinya ada ya? Ada Pak. Seperti apa? Perubahannya misal siswa ini sering tidak masuk sekolah. Oh. Kehadiran Pak. Iya, iya. Nah, kami Pak guru BK ini tidak bisa bekerja sendiri. Pernah digali kenapa mereka tidak masuk sekolah? Iya pernah Pak. Sampai ke home visit? Pernah. Pernah? Apa yang ditemui? Pada saat kami melakukan home visit, kami bertemu dengan orang tuanya. Ya. Orang tuanya menerima kami dengan baik. Ya. Kami menanyakan apa alasan siswa tidak masuk sekolah ini.
Ya. karena kan kesiangan Pak. Kesiangan. Kenapa kesiangan? Ya, sering keluar malam. Keluar malam. Bukan main gadget. Main itu juga ya? Gadget. Iya. Ke rental PS. Iya, rental PS. Mahasiswa itu kesiangan jadi Iya. sekolah. Kalau sudah ketemu yang seperti itu, apa yang Ibu tawarkan supaya dia sadar? Nah, makanya Pak, kami guru BK tidak bisa bekerja sendiri. Iya. Kami harus bekerja sama dengan wali kelas, Iya. kesiswaan dan kepala sekolah. Nah. Jadi Pak, kami Pernah sampai ke kepala sekolah? iya Pak, Oh. kami harus bekerja sama Pak. Oh, iya. Mengatasi permasalahan. Iya, iya. Solusi mungkin solusi terakhir kepala sekolah. Solusi Ya. bersama. Oh. Nah, kami kan melakukan hobi ke rumah siswa Hmm. dengan orang tuanya, jadi kami mencari solusi bagaimana Iya. baiknya agar anak ini tidak kesiangan lagi dan Iya. tidak sekolah. Iya. Jadi Pak, kami mencari solusi bersama setelah mendapatkan solusi. Jadi kata orang tuanya, jadi begini Bu, Iya. kami melarang, mulai saat ini melarang anak kami untuk keluar. Iya, rumah. ada janji orang tua ya. Bagus itu ya. Iya. Jadi kami membuat perjanjian Pak. Iya, 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 iya. Membuat perjanjian. Hmm. Sehingga siswa tadi takut untuk tidak Ada yang mengulangi Eh, kalau mau ngulangi sih atau mengingkari janji tertulis? pasti ada Pak ya. Ada. Kalau sudah seperti itu peringatan keberapa yang dikeluarkan? Kedua, Kedua ya. Ada yang pernah keluar? oh tidak pernah Pak. Tidak pernah. Ya, tapi artinya paling kedua atau ketiga ya. Ya. Ketika mereka sudah tamat juga mungkin. Ya, masalah ini fasilitas kebikaan ada ruang tersendiri, pakai AC. Wajar sekolah ini Pak sekolah kalau ruang BK-nya pakai AC. Ini terlihat kasat mata ya, karena ini SMP yang kaya menurut saya. Karena apa ya, saya kenal, karena penduduknya kan kita sudah tahu daerah, keagamannya kuat, religinya. Tuh. Ya, masih ada lagi yang perlu sampaikan? Cukup ya, fasilitas cukup ya tadi ya, kebikaan cukup ya. Ada ruangan, Ada Pak. kipas angin yang jelas. Nah, tidak lagi AC alam. Ya, oke, makasih. Ya, cukup itu sudah bagus itu. Sudah ada kipas angin itu sudah bersyukur. Banyak yang sudah pakai ini. Ya, Bu, silakan dulu. Terima kasih Bapak. Ya, Saya perkenalkan terlebih dahulu. ya, Nama saya Dewi Komalasari Sarjana Pendidikan ya, dan saya ditugaskan di SMP Negeri 2 Tanjung Batu ini pada tahun 2010. 2007. Oh, 2007, lama sekali ya. Mungkin hampir bareng di sini ya. Hampir 18 tahun lebih Pak saya. Iya, iya, iya. Jadi alhamdulillah. Ya, mapelnya ngajar apa? Saya mengajar mapel bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada ini jabatan di luar itu? Mungkin jabatan saya sebagai wali kelas. Wali kelas. Wali kelas. Dan kebenaran saya pernah mengajar di kelas 7, kemudian kelas 8 dan kelas 9. Ada temuan di kelas 7? Nah, inilah yang akan saya jadi pada waktu penerimaan siswa baru itu Iya. ya ada beberapa hal yang terkait dan disampaikan dengan Iya. sekolah. Saya juga kaget ya Pak ya, Iya. karena anak SMP itu belum lancar. Belum lancar. Padahal 6 tahun, Pak. Iya. Sekolah SD itu 6 tahun. Era saya itu 3 bulan kami sudah bisa semua itu. Ya, Iya. oke lanjut. Nah, ini menjadi tantangan saya Pak. Iya, iya. Karena pasti yang disorot ini adalah guru. Guru bahasa Indonesia. Akan menjadi tanggung jawab ini yang tidak bisa baca ini. Iya. Dia harus benar-benar Tapi sebenarnya begini, kalau orang tahu sebenarnya. sebenarnya bukan tanggung jawab itu bahasa tulis. Iya. Ini sudah lanjutan SMP. Sebenarnya sudah lanjut ya Pak ya. Tapi ya karena keadaan kondisinya seperti itu, ya mau tidak mau ngulang, gitu kan? Iya. Ya. Jadi di sana saya berkoordinasi dengan terutama dengan wakil siswa. Ya. Bagaimana caranya agar anak ini pasti minder. Ya, ya. Saya yakin minder Iya, ya. karena ini anak ini dikatakan belum lancar membaca ini. Iya, ya. Nah, untuk membangun supaya anak ini jangan sampai dia merasa tersisih dengan teman-teman yang Ya, lain. ya. Nah, itu yang perlu Artinya mereka dibina ya, dibina. langsung diajari. Iya. Ada secara khusus waktunya? Ada Pak. Ya. Jadi
seperti yang disampaikan tadi, jadi ada beberapa siswa kami yang kelas Ya. 7 yang belum lancar membaca. Iya, iya. Dia memang istilahnya baru mengenal huruf itu. Ada yang kalau misalnya Iya. membaca yang ada ujungnya N sama G, nah Ya, itu agak bingung ya. untuk Iya, menyambungnya. iya, iya. NY misalnya. Iya, itu agak Iya. mereka Pak. Iya. Nah, di situ saya tidak sendiri Pak, karena kami bersama-sama Ya. guru bahasa Indonesia khususnya, kemudian dengan teman-teman yang lain. Biasanya berapa bulan mengulang pelajaran itu supaya sampai mereka betul-betul ngerti? Alhamdulillah Pak, dari yang kemarin itu yang Ya. 5 Ya. anak yang kurang Ya. ajar, alhamdulillah itu sekitar 2 bulan atau 2 bulan ya. tergantung dari motivasi Pak. Ya, Kita luar biasa kan itu kan. Iya. Ibu 2 bulan. 2 bulan Pak. Itu kan. Tapi itu harus memang Ya. tergantung dari motivasi anak Iya. Pak. Iya. Jadi saya betul. selalu menekankan, jika kamu malas ya tidak akan bisa. Iya, Bu, saya tidak bisa. Tidak ada kata tidak bisa. iya. Itu prinsip Betul. saya Pak. Karena segala sesuatu itu kita harus belajar Iya. supaya bisa. Sebagai pemerhati pendidikan, saya melihat guru-guru SMP Pak itu cerdas-cerdas Pak. Jujur ini saya katakan cerdas. Katakan nyaris tidak ada yang tidak cerdas itu. Kalau keliru menyampaikan biasa, itu fenomena alam namanya kan. Iya. Tapi pada umumnya cerdas. Maka dengan itu saya yakin, apalagi sekolah ini, kalau 2 bulan itu ya, oke. Ya, ada lagi yang perlu disampaikan? Kemudian saya Pak, selaku khusus saya guru Ya. bahasa Indonesia. Hmm. Jadi ada beberapa kendala yang saya hadapi Ya. dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Mungkin ini juga nanti jadi bahan perhatian. Ya. Itu masalah kamus. Ya. Kamus bahasa Indonesia Serasanya kamus bahasa Indonesia kurang ya, tidak ini ya Pak ya, tidak Ya. terlalu penting. Padahal dalam Penting, Pak. pembelajaran, penting ya. iya, dalam Ya. pembelajaran Ya. bahasa Indonesia ini anak akan mencari kosa-kosa kata yang atau istilah yang Ya, mereka belum betul. pahami. Nah itu. Apalagi kamus populer mungkin yang perlu Nah, ya. itu ya Pak. Ya. Jadi untuk masalah ini Ya. saya mengajak anak barangkali. Alhamdulillah ruang perpustakaan kami juga Ya. cukup lengkap dengan berbagai buku. Ya. Nah itu mungkin yang masalah kamus mungkin Ya. insya Allah Ya. bukan hanya kamus bahasa Inggris saja yang Ya, diperbanyak. betul. Insya Allah mudah-mudahan kamus bahasa Indonesia. Kalau saya setiap ada pergantian Pak, ada kamus populer saya bahasa Indonesia. Iya ada Gitu. Pak. Tapi Untuk anak-anak kita, tidak untuk wartawan kita ya, pelajari. Iya Ya. itu Pak. Nah itulah Pak, saya selalu memotivasi anak-anak Ya. ya, terutama seperti yang disampaikan oleh waktu kurikulum. Ya. Salah satunya itu menggiatkan gemar membaca Betul. dengan salah Ya. satu literasi tadi. Literasi. Saya berusaha semaksimal anak itu pinjam buku di perpustakaan. Iya, Jadi iya, jangan iya. sampai perpustakaan ini sepi. Tapi mereka pinjam. Pinjam. Ketersediaan buku cukup di perpustakaan. Alhamdulillah. Cukup ya. Ya. Alhamdulillah Oke. untuk buku fiksi dan non fiksi itu alhamdulillah. Ada ya. Ya. Dan itu juga Pak, saya memberikan kesempatan sebelum Ya. pembelajaran Ya. inti yang saya sampaikan itu saya berikan kesempatan anak untuk membaca. Membaca. beberapa menit. Ibu di perpustakaan juga ya? Ada petugas lain. Oh, petugas lain ya, oke. Ya. Mungkin karena ini Pak berganti. Berganti barangkali, ya, ya. Tidak apa-apa. Tapi artinya memang tahu kan, memang ada kan itu. Ada. Apa yang Ibu ceritakan memang ada. Ada. Iya. Tidak masalah. Guru itu harus serba bisa sebenarnya. Lanjut dulu. Ya itulah Pak. Jadi Ya. insya Allah literasi kami berjalan juga. Ada yang baru kami rencanakan ini, ada pojok-pojok baca. Ya, ya. beberapa Ada kelas. pojok baca. Ada di Wah. beberapa kelas Pak. Iya. Belum sepenuhnya, tapi insya Iya. Allah mudah-mudahan. Pojok Di baca mana- itu cermin juga, Pak. Iya Pak ya. Cermin sekolah ini artinya betul-betul apa ya? Ingin anaknya itu pintar dalam mengetahui informasi apapun melalui buku-buku yang ada. Betul. Lanjut. Nah, disitulah Pak, tapi walaupun istilahnya tidak mau ada apa Iya. namanya pojok baca ya, dimanapun anak silakan Iya. mau membaca di bawah pohon Iya. atau Terserah ya di mana. Yang penting mereka bisa baca, mau baca ya. Iya. Setidaknya itu yang saya Iya. harapkan. Ya, ya. Kemudian satu lagi Pak, kendala saya di sini untuk membangun rasa percaya diri anak. Ah, Nah, seperti itu- apa itu? Ibu membangunnya seperti apa? Nah, ini salah satu yang menarik Pak. Iya. Kita itu, ini khusus saya Pak Iya, ke iya. bahasa Indonesia.
pada materi pembelajaran Iya. pidato, Ah. berpidato Oh, ya, untuk membangun rasa percaya diri. Oh Bu, saya tidak mampu, Betul. saya tidak bisa pisah. iya. Jadi Pak, di situ saya, ayo coba. Artinya mereka disuruh ke depan ya. Iya. Nah, untuk maju Pidato apa saja yang dibicarakan. Yang penting mereka maju. Karena untuk berbicara di Iya. muka umum itu bukan Iya. sesuatu yang Gampang. namanya Ya, gampang. Memang harus dibuat dari tertata juga walaupun amburadul bahasanya mungkin ya, tapi dia tertata dalam apa? Dimengerti oleh pendengar gitu. Iya. Ya. Dan juga ya saya perbaiki Pak, kalau Iya. misalnya ada kan namanya juga kan ini sekolah di daerah Pak Iya. ya, jadi lebih cenderung mereka terkadang masih banyak menggunakan Iya. bahasa daerah. Iya, iya. Tidak-tidaknya saya memberikan pengertian dan pemahaman Iya. kepada anak, kita menggunakan bahasa Bahasa Indonesia Indonesia baik dan benar. dalam situasi Iya. resmi. Iya, iya, Jadi iya. kalau misalnya kita berpidato itu kan situasinya resmi, nah Iya, kita iya. tidak menggunakan bahasa Betul. daerah. Ya. Kalau campur baur enggak apa-apa. Misalkan gitu, jadi tidak jadi masalah. Ya. Ya, tapi itu menurut saya Ya. Pak, kalau dalam situasi yang tidak resmi ya tidak apa kita menggunakan bahasa. Ayo lanjut. Barangkali itu Pak. Ya, oke. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Itu saja barangkali Pak. Insya Oke. Allah alhamdulillah anak-anaknya bisa bekerjasama Oke. dengan guru-gurunya ya, walaupun ada kendala-kendala kecil ya, insya Ya. Allah dengan berbagai saya dapat dari pelatihan Ya. ya, saya mengikuti MGMP ataupun juga komunitas belajar Ya. di sekolah, itu membuka wawasan dan Wawasan pemikiran berpikir. saya Ya. untuk bagaimana menerapkan pembelajaran ini agar Oke. lebih interaktif antara guru dengan peserta. Ya, oke. Kasih tepuk tangan ibu kita. Ya, makasih ibu. Ini grup Pai. Sebentar. Ya, Kesempatan yang diberikan kepada kami untuk Ya. menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasan Marwi, Ya, Agi, ya, dengan Bapak Kepala Sekolah Ya. Anak Agama. ya, Ini gelar yang lama, Pak. ya, Hampir terakhir gelar yang lama. ya. Tahun 2021. SPDI sekarang ya, banyak ya. Sekarang tidak SPDI. Ya, Kami mengajar PAI dan DP, nah, Pendidikan Agama Islam dan DP Pekerti. budi pekerti. Kemudian sebagai tambahan tugas itu sebagai pembina rohis Rohis. di Ya, Negeri 2 Tanjung Batu ini. Jadi kegiatan-kegiatan di rohis itu kami ada kegiatan setiap hari itu, selain hari Jumat itu ada kegiatan sholat zuhur sholat zuhur. berjamaah atau Ya. sendiri-sendiri. Ya, ya, Jadi siswa-siswa kita selalu diarahkan, selalu diperintahkan untuk melaksanakan sholat zuhur iya, iya. di musola. Ngaji juga lah tadi ya. Ada pengajian juga. Pengajiannya itu di hari Jumat. Oh. Kegiatan hari Jumat itu kita baca Yasin Yasin bersama, bersama. itu didahului dengan pembacaan Al-Quran, Iya, iya. kemudian Al-Fatihah dan juga doa. Itu keseluruhan hampir kita perintahkan, kita arahkan, Ya. dipimpin, diimami oleh siswa, Pak. Iya, iya. Seluruhnya diimami oleh siswa. Ya. Kita hanya mengawasi, membina dan mengarahkan. Ya. Ada kultum juga mungkin dari siswa? Kultum, Ada ya? kultum. Jadi Ya. setiap Jumat itu rutin Ya. baca Al-Quran, baca Ya. Yasin, doa dan kultum. Iya, iya, iya. Jumat. Kemudian setiap bulan di awal bulan itu Ya. di awal bulan Jumat Ya. awalnya itu kita laksanakan Ya. sholat duha. Iya, iya. Oh, salat duha. Ya. Untuk mengajarkan kepada siswa Ya. kita laksanakan berimam Oh, bersama-sama. bersama-sama. Namun sebenarnya kan memang Ya. kami kan sendiri-sendiri, Ya. baik sendiri-sendiri. Karena untuk membiasakan siswa itu kita adakan berjamaah. Berjamaah. Setiap Ya, ya. awal dalam bulan, Ya. setiap bulannya. Itu untuk kegiatan Ya. yang ada di dalam Iya, rohis. iya. Selain tadi ada robana, Robana. ada hadro, Iya, iya. ada hadro bekerja sama dengan Iya. guru-guru PAI. Iya, iya. Alhamdulillah guru PAI yang ada di Sinti kita ini ada 4 orang. Iya, iya. Jadi 1 laki-laki, 3 perempuan. Iya, iya. Jadi karena saya laki-laki selalu jadi imamnya. Iya, Jadi kalau jadi pembina ya pasti saya jadi pembinanya. Iya. Kemudian yang menjadi kendala sekarang Iya. karena siswanya itu semakin banyak, Pak. Untuk penampungan musola gitu itu memang tidak cukup. Enggak cukup. Musola itu Besar kan kecil. kapasitas 6x6 kemungkinan. 6 kali 6 ya. Ada di mana tuh masalahnya? Oh, di sebelah ya. Oh, ini ya. Nah, itu Iya, iya. Pak, di belakang. Di sebelah sana lagi ya. Oke. Kemudian tadi
untuk alhamdulillah untuk fasilitas untuk di dalam musola itu sudah bisa dilengkapi dengan alhamdulillah sajadah itu lengkap. Kemudian untuk pembelajaran PAI saya dipercayakan karena guru sertifikasi 24 jam. Jadi sekarang ngajar di kelas 8 dan di kelas 9. Memang benar kata Bapak tadi PAI ini ya tadi segalanya tingkah laku anak itu kembalinya ke guru Tokoh PAI. sentral. Sekolah guru PAI. Jadi cara mengatasi atau mengajarkan siswa untuk moral, etika, akhlak itu biasanya Pak. Kalau saya Pernah ini dicontohkan? contoh dulu, Ya, oke. berikan teladan, bukan diperintahkan. Kalau perintahkan anak ini sudah hari itu sudah Pak, hilang. Hari itu mulai besok lagi kembali lagi. Jadi kita berikan contoh. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya Pak ya, itu ini kan ada piket kelas. Piket kelas itu kebenaran saya wali kelas. Wali kelas 81. Jadi saat piket itu saya lah duluan dulu ke dalam kelas. Pegang sapu. Sudah pegang sapu. Kasih dulu. contoh ya. Pegang sapu. Jadi anak alhamdulillah 81 sudah paham Pak. Sudah paham. Jadi kalau saya sudah pegang sapu dia lah Pak. Nggak, rasa lemak dia kan? Rasa dalam artinya alhamdulillah apa yang kita ajarkan itu berarti bagi anak. Nah kemudian masalah pakaian ini memang paling banyak. Jadi anak itu selalu saya tegur, tidak saya catat tapi Pak, saya tegur siswa yang galak mengeluarkan baju nih, yang biasa mengeluarkan baju rapi, kemudian ditegur, diperintahkan untuk dimasukkan. Jadi kalau ketemu tuh sering ketemu orang-orang itulah. Semua orang itulah, tapi saat ketemu dengan kami dia lah mulai takut, mulai khawatir kan. Jadi lah sudah rapi sendiri cara pakaian. Jadi mereka sudah diingatkan terlebih dahulu ya. Selalu diingatkan. Jadi takut kalau berbuat itu buat salah kurang bagus ya kalau ketahuan ya. Alhamdulillah. Jadi untuk informasi awal seperti itu Pak. Mungkin ada perlu diinformasikan. Pak ini guru PAI seperti yang saya katakan tadi, guru PAI ini tokoh sentral. Kalau di luar itu para begundal itu biasanya kalau sudah dengar ceramah itu ada rasa dulu. Di sini insya Allah anak-anak di sini begitu dengar guru agama saya mudah-mudahan lulu juga. Tapi ada yang ingin saya tanyakan. Untuk penerapan iman takwa serta kejujuran kepada siswa seperti apa? Jadi untuk iman dan takwa tadi seperti tadi Pak. Ada contoh-contoh yang simpel misalnya? Kegiatan sholat tadi Pak. Sholat tadi kita arahkan. Kemarin kita kan pernah P5. Kegiatan P5 di sekolah di Kurikulum Merdeka. Kita mengajarkan baca Iqra, kemudian bacaan-bacaan sholat. Seperti apa ini Bapak mengajarkan Iqra itu supaya mereka lancar baca, mengetahui huruf atau gimana? Mengetahui huruf Pak. Jadi memang anak diperintahkan untuk membawa Iqra dari rumah masing-masing. Kemudian kita kemarin memang ada jam belajar untuk itu. Jadi diajarkan per kelas itu dengan seluruh guru-guru yang ada mata pelajaran itu. Imbas dari baca-membaca termasuk Al-Quran, sholat, baca Yasin itu seperti apa Bapak penerapan? Jadi kalau karena ini termasuk daerah pondok Pak, daerah santri, kemungkinan kecil tidak ada yang menemui masalah Pak. Alhamdulillah lancar semua, ada yang tahfiz, ada yang Al-Qurannya sudah ngaji belagu kan. Ada memaknai Bapak pernah mengajarkan yang sepele-sepele, yang enteng-enteng, baca Quran tuh memaknainya seperti apa? Baca Yasin tuh maknanya seperti apa? Sholat juga seperti apa? Pernah itu dicontohkan pada anak-anak? Kejujuran misalnya? Iya, sebenarnya Pak, yang itu sudah kita sampaikan kepada siswa bagaimana kalau kita menjadi orang yang rajin sholat, rajin ibadah, terutama sholat. Sholat itu kan mengajarkan kita disiplin. Bagaimana kita diajarkan itu teratur, rapi. Dalam sholat itu kan tidak sembarangan, tidak melakukan kesalahan. Sanksi tidak sholat Bapak juga cerahkan?
Iya, sanksi sholat ini biasanya Pak kita panggil, Ya. cuma kita arahkan, Ya. jangan sampai tidak sholat. Karena ini penting bagi kamu sendiri. Pernah ceramah-ceramah umum Bapak tidak sengaja di waktu-waktu tidak tertentu Iya, dengan anak-anak? tidak tertentu sering Pak kalau di hari Jumat. Misal anak-anak sering ngumpul seperti itu Bapak dekat. Ah. Suara-suara nak, Ayo, pernah Pak. seperti itu? Benar. Ya. Seperti itu. Jadi, Pernah Bapak menyatakan kalau tidak sholat masuk neraka kamu? Atau berusaha pernah itu? Itu simple Simpel tapi bermakna. tapi bermakna Pak. benar. Kadang-kadang lama ingatan anak-anak itu. Mungkin cuma itu yang dapat kita Ya. sampaikan. Jawab Pak. Terima kasih. Fasilitas belajar mengajar. Fasilitas alhamdulillah. Ya, Karena kita sekarang kan ada program dari Kementerian Agama ya, baru. ya. Untuk baca Al-Quran ya. Tuntas baca Al-Quran. Tuntas. Ya, Jadi tuntas baca Al-Quran, seluruh siswa itu akan diajarkan berkelompok, ya, ya. berkelompok 10 orang. Mereka sudah masih ada lagi yang perlu disampaikan? Terima kasih Pak. Mungkin cukup itu. Oke, Pak. Sudah 60 menit kita berkutat di dunia pendidikan ini, di sekolah ini tentang profil, fasilitas, tentang siswa. Di akhir waktu mungkin Bapak ada pesan kepada siswa supaya rajin ke sekolah, rajin belajar, dan kepada orang tua mungkin ada juga pesan karena di sekolah ini ada 7 jam 8 jam waktunya terbatas, di rumah itu ada 17-18 jam, dan sekolah ini juga ada hari Sabtu yang tidak sekolah, artinya sedikit sekali waktunya. Boleh jangan seluruhnya mengandalkan sekolah, mungkin ada himbauan kepada orang tua dan harapan kepada pemerintah. Silakan Pak. Ya. 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 Oh, ya, ya. Artinya penekanan seperti itu Pak ya. 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 Biasanya kalau dia sholat dan sholat sama, anaknya mudah jalan Pak. Ya. Kemudian ketika kita muda, saudara-saudara siswa kalau dia sudah sholat malam, maksudnya Ya, ya, jadi ya. ada dua himbauan kepada kedua orang tua atau wali siswa kami. Yang pertama, tidak perlu paksa agar sholat di waktu. Iya. Yang kedua, jangan sampaikan anak atau jangan Iya, iya, iya. yang ketiga kami ucapkan terima kasih kepada Ya. kita telah kasih jamu kami Ya. kemudian terima kasih kepada dinas pendidikan dan pemberdayaan dalam fasilitas Ya, ya. sekolah-sekolah kami sehingga sekolah kami ini menjadi sekolah yang cepat lagi Ya. lebih baik lagi yang akan kita semua baik sarana prasarana sudah dipenuhi oleh dinas pendidikan. Ya. Oke, tidak lagi, cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau menambahkan? Cukup ya. Pemirsa, tidak terasa 1 jam lebih kami membicarakan masalah pendidikan di sekolah ini bersama kepala sekolah dan dewan guru. Tadi juga berbagai kegiatan di sekolah ini sudah apa yang menjadi materi program podcast kita sudah terpenuhi di sini. Saya tidak akan mengulang apa yang kami bicarakan di podcast ini, tapi tonton siaran ini berulang-ulang. Tolong bantu tekan like, subscribe, dan berkomentarlah karena komentar ini akan memperbaiki siaran kami ke depan. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Ya. Pemirsa, setelah selesai podcast kami melihat ke kelas proses belajar mengajar. Ikuti kami. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, very good. Okay, students. Before we start our lesson, let's we pray together. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Okay, finish. Selesai. Okay, students.
Before we come to the material today, let's we do ice breaking. Okay, still remember our song? Masih ingat lagu kita? Okay, let's we sing together now. 1, 2, 3. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, my students. Good morning, my teachers. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, my students. How are you? I'm fine. Good morning, my teacher. How are you? I'm great. Good morning, my teacher. Good morning, my students. Good morning, my teacher. How are you? I'm fine. I'm great. I'm good. Alhamdulillah. Okay, give applause to us. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Okay, students, I want to check your attendance. Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil? Okay, very good. Yeah. Okay, students, today we are going to study about number. Kita akan belajar hari ini tentang number. Whoever studied number in elementary school? Siapa yang pernah belajar angka di SD? Oke, pernah nak ya? Oke, in English, di dalam bahasa Inggris. Tentunya kalian semua sudah mengenal angka di dalam bahasa Indonesia. But today we are going to study in English. Tapi kita hari ini belajar di dalam bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, I wanna check your ability in number. Ibu mau ngecek kemampuan kalian di angka, ya? Oke. Example 2 times 2. Berapa nak? Yunus? 2 dikali 2 berapa? Okay, now I will give you in English, but you make in Indonesia, ya? Kalian tulis di dalam bahasa Indonesianya, ya? Oke. Sekarang want to try? Siapa yang mau mencoba ke depan? Raise your hand. Okay, I will call you your name, ya. Panggil namanya. Citra Kirana. Citra, please come to forward. Okay, Citra, ya. I wanna check your ability number. Ibu mau mengecek kemampuan di angka terlebih dahulu sebelum kita masuk, ya. Okay, now you write down. Halaman tulis 4 times dikali 3 Oke, equal sama dengan. Oke, kalian kamu akan jawab berapa? Alangkah baiknya Pak ya. Nah, what is in English? Bahasa Inggrisnya 4. Yunus, raise your hand. Siapa yang tahu? 4, ya? Oke, 4. Kemudian ini untuk perkalian bahasa Inggrisnya times, ya. Dan 3 itu 3. Oke, very good. 3, ya. Dan kemudian untuk sama dengan itu equals. Kemudian bahasa Inggris 12 itu 12, ya. Oke, now open your English book. Silakan dibuka buku bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Sebelum kita maju lagi, ya. Oke, book page 3. Silakan dibuka halaman 3. Halaman 3. Sudah? Ya, jadi tadi kan ada 4 macam yang kita pelajari tentang IPS. Apa dari nah? Ini ada 4. Nah, di dalam buku ini bab 1 ada kan?
Ini tema 1 ya. Berarti kita di sini mana kita mempelajari tentang keluarga awal kehidupan. Diawali dalam lingkungan keluarga. Berarti kita belajar tentang apa? IPS, sosial, teknologi. Dan ini biasanya kita gunakan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga di masa kadang-kadang kita udah terasa bahwa itu pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang namanya keluarga terdiri dari apa? Ibu, ayah, ibu, ayah. 3, 2, 1. Pemirsa, ini permainan pianika kayaknya dari kelas 7, 8, 9, tapi ini kelas 8 dan kelas 9. Tadi kita sudah wawancara dengan guru seni, sehingga kita sekarang tinggal menyaksikan atraksi binaan ibu guru seni. Dan kegiatan ini juga disaksikan oleh Pak Kepala Sekolah serta Dewan Guru dan anak-anak juga. Sekolah ini berdiri 2007, jadi termasuk salah satu sekolah yang tua di Kabupaten Ogan Ilir. Maka dengan itu mungkin atraksinya, kegiatan-kegiatannya sudah cukup banyak, kelasnya juga cukup banyak, lombanya cukup banyak. Nanti kita akan wawancara podcast bersama kepala sekolah. Ikuti terus kami. Pemirsa, menarik sekali gudul-gudul pacul yang dibawakan oleh siswa-siswi kelas 8, kelas 9 dengan pionikanya. Sudah selesai? Ya, selanjutnya kita ke atraksi yang lain. Terima kasih.
tahu ini bahwa ini saat-saat pernikahan ini menjadi pengiring dari pernikahan ini. Di sekolah ini ya ini mungkin bagian dari pelestarian seni tradisional. Kepala sekolah dan dewan guru masih tetap berada di tempat bersemangat meyakinkan anak-anak atau siswa yang beratraksi hari ini. Sekaligus. Oh, harus. Pak, Bapak. Semua asa tingginya cita-cita diserahkan padamu yang kuasa melangkah maju Bila perlu dari sana baca tempat kalau atau mundur situ lagi beda banget. Kali aku waktu tahu lulus ini aku ngomong ke saya yang nonton beda kalau mau dikit di sini ya waktu itu. mimpiku dengan semangat baru. Assalamualaikum Pak. Sehat ya? Iya. Guru PJLK Pak ya? Iya Pak. Bapak jadi guru PJLK sudah lama? Kalau pertama kali ngajar saya mulai dari tahun 2012 Pak. Oh, Di sini mulai honor 2012 lama ya? Lumayan Pak. 13 tahun ya? Sudah 13 tahun. Bibit unggul itu. Kalau PJLK ini tangkai apa saja yang ada di sini? Kalau untuk PJOK ini Pak, karena permainan bola besar itu ada 3 Pak. Jadi bola kaki, bola voli, sama basket. Jadi dan juga ada permainan bola kecil yang dipelajari. Itu pertama permainan bola kasti, ada. Oh, ada kasti ya? Ada Pak, bola kasti, tenis meja juga ada Pak. Dan badminton. Oh, badminton. Kalau kasti masih dilombakan? Kalau kasti, kalau untuk perlombaan sudah jarang Pak. Jarang. Tapi karena kasti ini termasuk permainan tradisional Pak, jadi terus kita kembangkan seperti itu. Dijaga kelestariannya. Iya, Ya. dijaga kelestariannya Pak. Ya. Kalau ini senam ini baru ya? Senam ini baru Pak. Kurikulum 15 apa? Iya, Ah, kurikulum merdeka. Ya. Iya Pak. Artinya ada lagi apa kalau pramuka ada sapras apa bukan pembinaan pramuka? Bukan Pak. Tidak ya. Mm-mm. Kalau yang mengikuti lomba-lomba kayak olahraga apa sih? Lomba-lomba ke kecamatan maupun kabupaten atau provinsi mungkin? Kalau untuk tingkat kecamatan kabupaten Pak, sampai ini kalau tingkat Provinsi. kecamatan kita pernah ikut futsal Pak. Oh ya. Jadi kalau kabupaten kita juga pernah ikut sepak bola waktu itu Pak di LPI. Artinya ikut sepak bola ya? Ikut Pak. Iya. Soal juara tidak juara tuh yang
kesekian kan? sekian kali itu Pak. Ya. Yang penting kita tampil dulu seperti itu kan. Ada tujuan khusus Bapak mengirim anak-anak kita ke luar? Pertama tujuan itu Pak, yang pertama kita mengembangkan Ya. skill mereka Pak. Ya. Jadi Ya. kalau cuma kita main di lapangan di sekolah saja Pak, mungkin mereka kurang berkembang. Dengan adanya pertandingan-pertandingan Ada antar sekolah, yang paling tidak ya? pasti itu Pak. Iya. Perbandingan kekuatan, skill, Iya segala betul. macam, ya. Dan mungkin membawa akan membuka wawasan berpikir mereka Iya juga. betul Pak. Iya. Fasilitas bagaimana Pak? Untuk PJOK. fasilitas, alhamdulillah Pak. Dari tangkai per tangkai ada Ya. semua. Alhamdulillah untuk peralatan sudah terpenuhi semua Pak. Terpenuhi. Jadi kami guru olahraga ini jadi ada 3 Pak sebenarnya guru olahraga ini Pak. Ya. Jadi saya yang paling senior. Ya, ya. Nah, jadi untuk peralatan sudah memadai. Jadi untuk mengembangkan memberikan ilmu kepada anak itu sudah cukup. Betul, Pak. Artinya begini, kalau fasilitas lengkap, tinggal bagaimana guru PJOK mengembangkan itu ya. Iya betul. Ya, berkreasi ya. Tinggal dia berkreasi Pak. Iya. Tinggal memodifikasi permainan agar anak-anak itu bisa lebih semangat untuk mengikuti olahraga. Iya. Seperti itu Pak. Inovasi ke depan untuk mengembangkan PJOK hingga dia membawa nama baik sekolah keluar seperti apa? Jadi untuk ajaran tahun baru ini Pak, saya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah Ya. untuk meningkatkan olahraga itu dengan mengadakan eskul Pak. Eskul. Iya, jadi setiap anak yang mereka memiliki skill di bidang mereka masing-masing itu akan kita bina melalui eskul Pak. Ya, Nah, ya, jadi untuk kedepannya nanti ketika ada pertandingan, ada perlombaan, jadi kami sudah siap seperti itu Pak untuk ikut Kapan saja, bertanding. kan? Kapan saja. Nah, kalau sudah ikut latihan atau sudah ikut eskul, pokoknya sudah siap seperti itu. Kalau kegiatan ke kabupaten apa yang ada selain dari sepak bola tadi? Kalau Seluruh tangkai olahraga pernah ikut? hampir rata-rata atletik pernah Pak. Pernah ikut. Iya. Tapi yang agak monoton kita ini di gerak jalan Pak sebenarnya. gerak jalan. Oh, ya. Walaupun di luar Itu masuk PJOK juga ya? sebenarnya kalau untuk gerak jalan itu Pak, dia bukan olahraga Pak ya, tapi mereka lebih ke latihan baris berbaris Pak. Ya, latihan baris Ah, ah. Saya juga selaku di sini sebagai pembina yang OSIS. binanya ya? Iya Pak, kalau untuk gerak jalan saya yang membina Pak. Iya, Alhamdulillah pernah 3 kabupaten, 1 kabupaten, dan kalau di kecamatan hampir langganan Pak. Ada PMR juga di sini? Ada Pak, Tapi bukan Bapak ya? bukan Tidak ada. Ada PMR tapi salah satu guru di sini Pak yang jadi. Ya. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin ke depannya Pak dengan adanya kegiatan seperti yang Bapak lakukan ini bisa di luar bisa melihat kegiatan ya. sekolah kami ini Pak seperti ini. Publikasinya ya? Iya, publikasinya mungkin. 144 negara yang nonton podcast kita ini. Insya Allah di setiap negara kalau ada orang Indonesia mau buka bisa. Iya. Alhamdulillah Pak. Jadi sekolah mungkin kedepannya lebih dilihat masyarakat lebih bagus seperti kan minat anak-anak akan masuk ke sini lebih banyak seperti itu Pak. Kita tujuannya seperti itu. Dengan populer pasti anak-anak semangat untuk masuk sini. Ya. Kan seperti itu. Itu Pak. Aslinya dari sini Pak ya? Kita asli memang Seri Bandung Pak, tapi kalau orang tua Pak Tanjung Raja, Kubang Pak. Raja. Kalau ibu, Kubang. iya, kalau Oh, ibu iya, kita orang Kijang, di Kijang. Padang Pak. Oh, campur baur dong. Iya, campur baur Pak. Yang asli di sini sebenarnya kakek kita Pak, yang di sini Seri Bandung ini. Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya. Pemirsa, tadi seni, sekarang juga senam oleh PJOK dan ini atraksi ini ditonton oleh Dewan Guru serta kepala sekolah. Kelihatannya kepala sekolah ini masih muda, energik, sehingga masih bisa menyaksikan sekaligus mengontrol kegiatan-kegiatan murid-muridnya atau siswa-siswanya beratraksi di sekolah ini. Nah, selanjutnya ikuti terus kami. Sudah Pak. SMP Negeri 2 Tanjung
Bisa. Organilir. Komando. Panca Ardani.